Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali hadir di hadapan Tuhan dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dengan hati yang penuh berserah kepada Tuhan, kami rindu kembali dikuatkan, kami rindu kembali ditegur, kami rindu kembali dibenarkan di dalam Tuhan. Ketika firman Tuhan ini kami pelajari bersama-sama, biarlah ada kuasa Roh Kudus yang boleh membuat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan untuk kami semua. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua, membuat waktu kami selama beberapa menit ke depan benar-benar bermakna dan berkualitas, sehingga tidak ada satupun berkat Tuhan yang terlewatkan pagi ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, supaya setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Kembali berjumpa setelah kemarin belajar bersama Pendeta Mardiarto. Diberkati? Diberkati? Khotbah tentang apa kemarin? Hah? Lali. Satu tubuh. Kalau sekarang lupa enak. Enaknya kenapa? Semua terekam, semua terdokumentasikan. Jadi kalau dengan lupa atau pengen ngrungokne lagi, atau bahkan pengen membagikan berkat itu karena merasa terberkati oleh firman itu, baik oleh Pendeta Mardiarto kemarin atau khotbah-khotbah saya yang lainnya, gampang bisa dibagikan kalau sekarang kan. Jadi enak. Seri terakhir dalam hal kedewasaan di bulan ini. Kita akan buka terlebih dahulu kitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Ampun? Nah ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ada satu masalah di dalam jemaat di Korintus, sehingga pada akhirnya secara khusus Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, menegur yang bagi saya ini adalah teguran yang cukup keras. Sampai dionekne kowe iki jek kamanungsan. Wah, bener enggak itu bahasa itu? Kamu itu masih keduniawian. Hidupmu itu masih penuh dengan kedagingan. Kenapa? Karena kamu belum dewasa. Nah, mengapa saya sampaikan baik dimulai dari ketika ulang tahun gereja sampai sekarang, terus menurut saya sampaikan tentang kedewasaan iman, kedewasaan jiwa, kedewasaan rohani, kedewasaan mental. Mengapa ini perlu? Karena jika kita tidak menjadi dewasa, kalau secara
firman Tuhannya itu dikatakan kalau sebuah pokok anggur itu tidak berbuah, maka tidak ada gunanya lagi selain ranting itu akan dipotong, dibakar, diinjak-injak orang. Padahal untuk menjadi ranting yang berbuah, pokok anggur itu harus mengalami proses yang namanya dewasa terlebih dulu. Nah, sebelum kita pada akhirnya nanti menjadi bagian dari ranting yang tidak berguna dan dibuang, maka perlu bagi kita untuk belajar menjadi dewasa, sehingga pada akhirnya yang saya maksudkan adalah kita menjadi atau menghasilkan buah, gitu loh. Sebab itu menjadi dewasa itu perlu. Dan secara detail kita akan belajar apa yang akan terjadi apabila kita tidak bertumbuh menjadi dewasa. Sekali lagi menjadi catatan, dewasa bukanlah diukur dari umur, dari usia. Dewasa yang dimaksudkan tidaklah diukur dari segi pengalaman. Seberapa senior kita di dalam bidang-bidang tertentu. Bukan kedewasaan yang seperti itu. Apa yang akan terjadi? Ayat 1 mengatakan, dan aku saudara-saudaraku, yakni adalah Paulus, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Ketika kita atau manusia tidak menjadi dewasa, yang terjadi akan sulit mengerti perkataan yang benar. Makanya Paulus ngomong, waktu itu gak iso ngomong karo kamu perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang benar. Kenapa? Karena kamu belum dewasa. Akibatnya, ketika orang sulit untuk mengerti perkataan yang benar, sulit untuk mengerti perkataan yang rohani, akibatnya apa? Bisa bedek lah kira-kira. Orang kalau ditegur mutung, orang kalau ditegur marah. Mengapa? Urung dewasa. Makanya sulit mengerti perkataan yang benar mana. Ngrungokne khotbah tersinggung mutung sesuk ora nek gereja. Pindah gereja. Mengapa? Karena belum dewasa. Makanya sulit membedakan mana yang benar, mana yang membuatnya nyaman. Padahal tidak selamanya yang membuat kita nyaman itu benar. Makanya kalau mau coba kitab, ojo pilih-pilih. Makanya kalau belajar firman Tuhan, ojo pilih-pilih. Gitu. Ojo terjebak dengan istilah ayat emas. Kan seringkali orang bilang bahwa ayat emasku tuh ini. Biasanya apa sih yang menjadi ayat emas? Walaupun sesungguhnya lah dijelentrehke lagi, wis jelentreh gitu. Semua ayat Alkitab itu emas. Tetapi mengapa orang mengatakan ini ayat emasku? Biasanya apa? Sing menjadi ayat emasnya jenengan ki apa? Orang pada umumnya ki apa? Coba Pak Bahtiar sing ngarep dhewe. Ayat emasnya jenengan apa? Janganlah kamu, kenapa kok tidak boleh khawatir? Sebab apa? Wah, berkat toh. Nah, lagi Pak Eko sing ngarep jajare Pak Bahtiar, ayat emasnya jenengan apa? Lagi digoleki ini Alkitab. Apa Pak Eko ayat emasnya jenengan Eko? Oh, apa itu?
Tapi supaya kita selamat, ya selamat meneh. Ora apa-apa salah. Bukan salah benar, tapi coba. Ada lagi enggak? Satu lagi. Siapa saya punya ayat emas? Ayo angkat tangan. Enggak ada, kayak ada sing wani. Ayo angkat tangan. Esther apa? Esther. Apa Mbahku? Ayat emasnya. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada." Kenapa itu menjadi ayat emas? Kalau tidak melalui aku. Itu ayat emas. Menurut saya. Ya apa-apa. Ben apa? Ben selamat. Enak rasa ayat emas, berikanlah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Enak ayat emas itu. Ada atau tidak? Ngopo? Ayat Alkitab kok mbok pilih-pilih ki nopo? Semua dipilih yang menyenangkan hati, yang sesuai, yang pas dengan kebutuhannya. Kenapa tidak ada yang memilih itu tadi loh? Persembahkanlah persepuluhanmu. Itu nopo? Kok tidak ada yang milih itu? Saya tidak pernah dengar. Bukan berarti salah, tidak salah. Hanya heran saja saya, kenapa itu tidak ada yang memilih menjadi ayat emas? Dan orang itu semua akhirnya jadi tahu bahwa perpuluhan penting, bahwa tahu bahwa mengingat menguduskan hari Sabat itu penting. Napa kuwi ra dipilih? Kok pilih kasih men? Lah iya. Ya bodoh yang jelas sampai kata tadi nggak usah jadi ayat emas juga tahu. Tapi kan yang melakukannya susah. Lakoni kuwi mau mengasihi apa kuwi mau ya susah. Jalan kebenaran dan hidup kan mau nglakoni ya susah. Nyatane jalannya ya nyuwun sewu sebagai manusia kadang ngejek meletra-meletre. Ora lurus melu jalan kebenaran ki mau ya susah. Apa? Lah lek wis tegur kene terus engko mesti njur nek sing mutung nang gereja liya, kira enak. Khotbah kok nyeneni. Itu menandakan orang-orang seperti itu ya, menandakan mereka sulit mengerti perkataan rohani yang benar. Diakibatkan oleh karena mereka belum dewasa. Makanya Paulus sekali lagi ngomong, aku waktu itu sampai bahkan saat dia menulis ini, angel ngomong karo kamu secara rohani. Kenapa? Karena kamu belum dewasa di dalam Kristus. Saya satu mengatakan. Jadi kalau kita tidak menjadi dewasa, yang terjadi adalah kita akan sulit mengerti mana yang benar, mana yang salah. Semua hanya menuruti keinginan, kepuasan diri sendiri. Itulah. Sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan ayat emas, tidak, monggo. Karena memang pada dasarnya, pada umumnya yang dipilih itu sesuatu yang menguatkan dirinya. Ya tidak apa-apa. Daripada yang menguatkan dirimu adalah rumus 08 maling. 08 maling, ngerti tak 08 maling? Bisa aku apa? Saiki lupa aku. Ula ki 13 apa 13 ya? Nah, saya ngerti berarti kulino. Daripada rumus kuwi sing menjadi kekuatan dirimu, ayo bandingane kuwi mau sing ayat emas kuwi mau. Tetapi mari disempurnakan. Nah kan gitu. Itu sudah pas, itu sudah benar. Mari bertumbuh menjadi dewasa, disempurnakan. Supaya tidak hanya ayat-ayat yang membuat kita nyaman, tetapi juga ayat-ayat yang membuat kita melakukan kebenaran. Melakukan apa yang Tuhan mau. Itu bukti bahwa kita perlahan bertumbuh menjadi dewasa. Ya? Sak Felix, sak Sifra,
bahkan mungkin sak yola. Kadang lek ditegur cek nesu. Ya ndak? Mutung ditegur. Mbok nek omah, mbok nek gereja, mbok nek sekolah mutung. Nesu. Alah tapi lek sak Pak Pri ditegur mutung kan ya mungkin seangkatan karo Pelik. Kan nggak mau dibilang begitu. Harusnya mengerti lebih benar bagaimana menerima setiap teguran. Itu misalnya, contohnya, paribasane seperti itu. Yang kedua, apa yang akan terjadi seandainya kita tidak menjadi dewasa? Ayat yang kedua berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Pada ayat yang kedua ini Paulus mengatakan bahwa mereka belum siap menerima makanan yang keras, melainkan susu. Paulus memberikan gambaran bahwa kualitas kerohanian jemaat di Korintus seperti orang-orang yang tidak bisa menerima makanan yang keras. Kualitas mereka sama seperti kualitas bayi. Jadi ini berbicara tentang kualitas. Padahal mereka seharusnya sudah bisa menerima makanan keras, tapi kenyataannya belum bisa. Kenapa? Kualitasnya kurang. Atau bahkan tidak berkualitas. Jadi dengan kata lain yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjadi dewasa? Yang terjadi adalah kita menjadi manusia yang tidak berkualitas secara rohani. Itu sebabnya di sana terjadi perpecahan. Kenapa? Tidak berkualitas imannya. Ayat ini tadi kan sebenarnya perikop ini berbicara tentang perpecahan. Paulus menegur karena mereka sedang terjadi perpecahan. Ada seorang penginjil yang bernama Apolos juga. Selain Paulus, mereka ngeblok. Aku ki anak buah Apolos, aku ki anak buah Paulus, dan mereka tarung. Aku tak Yesus Kristus saja. Nah sayangnya saya ngomong aku tak Yesus Kristus ya melu tarung. Aku tak bloke Pak Julius, aku tak bloke Pak Eko, aku tak bloke Pak Ari Surono. Tarung. Podo moh kalah. Bahkan saling menjatuhkan. Itu yang terjadi di sana. Sebab itu Paulus berkata, kowe gak iso nampa sing keras. Kenapa? Karena kalian tidak berkualitas. Belum berkualitas. Demikian juga kehidupan kita saat ini. Apabila kualitas kerohanian kita tidak ada, maka peristiwa yang terjadi di dalam jemaat di Korintus sangat mungkin terjadi pada masa kini, baik di gereja terutama maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, menunjukkan bahwa secara mental, secara kerohanian, secara iman kita belum dewasa. Ya toh? Kualitasnya kurang. Kelilipan sithik ora nek gereja, kualitasnya kurang. Kenapa tidak ke gereja? Mau ngantuk, Pak. Lah kenapa kok bisa ngantuk? Saya barusan pulang dari luar kota, kata Mas Yuda. Oh ya wes, kerja. Kenapa gak gereja? Mau ngantuk, Pak. Lah kenapa? Semalam begadang ya. Lah kenapa? Oh, nonton Euro. Nah, ini ciri-ciri manusia tidak berkualitas. Ya nyuwun sewu. Paulus pun menyampaikan dengan tegas dan keras gitu.
Ya kan? Beda toh? Alasannya beda toh? Tidak berkualitas. Ketika kedewasaan tidak terjadi, tidak berkualitas. Sering mengejek, sering merendahkan, sering menghina, sering menfitnah, juga disebabkan karena iman dan mentalnya yang kurang berkualitas. Iri, dengki, tidak mau mengalah, juga disebabkan karena kurang berkualitas. Dan dari semua itu terjadi karena belum menjadi dewasa. Yang kedua, lalu yang ketiga, 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi dewasa? Kita hanya akan stop di level manusia yang duniawi, manusia yang masih mengandalkan kedagingan, manusia yang masih bergantung kepada manusia yang lain, bukan bergantung kepada Tuhan. Hidupnya mengdonyo, dan donyo. Apapun itu bentuknya. Dan tahukah Anda, masalah di jemaat Korintus sebenarnya lebih kompleks. Tidak hanya masalah perpecahan saja. Kalau Anda membaca di 1 Korintus pasal yang kelima itu, di sana ada percabulan, ada ayah tiri yang tidur dengan anak tirinya, dan macam-macam. Banyak dosa di sana disebutkan. Kehidupan mereka benar-benar sangat duniawi, dikuasai hawa nafsu. Kenapa? Belum dewasa. Maka inilah yang akan terjadi jika seandainya kita tidak menjadi dewasa. Kehidupan kita hanya akan dikendalikan oleh kedagingan, mudah mendendam, mudah iri, termasuk mudah marah tadi. Ya pokoknya semua yang berkaitan dengan duniawi tadi, kedagingan tadi, menguasai hidupnya. Termasuk duit dan duit. Duh Pak, salah tuh Pak golek duit. Orang salah. Duh, kalau hidup hanya dihabiskan untuk mencari uang, lupakah Anda bahwa yang memberi berkat itu adalah Tuhan? Yang dalam hal ini kita yakini, kita percaya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Golek duit nganti jempalek, blundung-blundung, jengking-jengking. Tetapi kita tidak melibatkan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Ora perlu disumpahi Pak, ora perlu didongakne elek, pasti akan nemoni elek. Ketoke gampang entuk, tapi percayalah gampang entek pula. Ya toh? Kenapa saya berkata begini? Banyak yang sudah mengalami hal seperti itu.
Baik saya melihat dengan mata kepala sendiri atau saya mendengar cerita dari mereka yang mengalami itu. Ketika tidak memprioritaskan Tuhan, tetapi duniawi yang dicari, semakin mencari, semakin tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya saya pernah dulu khotbah dulu sekali. Kalau mau diberkati, ya cedak karo sumbere. Kan gitu toh? Kalau mau diberkati, cedak dekatlah dengan sumbernya. Lah sumbernya siapa? Ya Tuhan. Berkat apapun itu. Berkat apapun itu, kesehatan, kekayaan, kejayaan, apapun itu. Mendekatkan diri kepada yang memiliki semua itu. Jadi hidup itu tidak hanya dihabiskan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menjadi dewasa. Mulai belajar sabar, belajar menahan amarah, belajar menahan diri, belajar untuk tidak iri, belajar untuk hemat, itu termasuk belajar untuk setia, belajar untuk loyal kepada Tuhan khususnya, belajar untuk saling menghargai, belajar terus untuk saling mengasihi, supaya hidup kita tidak hanya dikendalikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa toh orang kok yang belum dewasa itu masih sangat duniawi? Ya ibaratnya bocah cilik tadi lah. Bocah cilik itu apa yang ngerti salah ngerti benar. Masalahnya kalau bocah cilik yang benar-benar cilik, ya masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau orang sudah dewasa secara usia tapi kelakuannya kayak bocah cilik, nah itu yang tidak bisa dimaklumi. Ya kan, sukanya masih memenang sendiri, sukanya dihormati tapi tidak mau menghormati. Itu menunjukkan bahwa kurang dewasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kesimpulannya? Menjadi tidak dewasa itu justru akan menyebabkan banyak kerugian. Sebesar apapun kita mencari keuntungan, tidak akan menemukan keuntungan di dalamnya. Mau rugi tok. Akan ada banyak akibat. Sebenarnya kalau mau dipelajari lagi akan lebih dari 3 ini. Tapi secara umum inilah yang akan terjadi jika kita masih hidup di dalam ketidakdewasaan iman. Akan masih dikendalikan kedagingan, akan menjadi pribadi yang tidak berkualitas, akan pribadi yang menjadi mudah marah, tersinggung. Karena apa? Karena tidak ngerti, ora paham perkataan yang benar, ora paham yang ditegur, ora paham yang disayang. Orang menegur itu kan karena apa? Karena sayang. Orang ngerti yang disayang. Ngertine wong iki kok jahat. Gitu. Jadi sekali lagi, mari kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Gereja ini harus semakin dewasa. Bukan hanya pertambahan secara usia, tetapi jemaat yang di dalamnya pun hendaklah menjadi semakin dewasa. Ketika kita tidak menjadi dewasa, hanya mencari apa yang kita inginkan, apa yang membuat kita nyaman, bagaimana kita akan berkata akan mencari jiwa-jiwa baru? Yen no tau uripe dhewe wae urung sanggup.
Kalau menata apa yang di dalam aja masih belum sanggup. Mari menjadi dewasa dan saling mendewasakan satu dengan yang lain. Hiduplah menurut apa yang Tuhan sampaikan. Nah, nanti di PBI saya yang bawa renungan ya. Nah, nanti akan belajar satu hal, bahwa kedewasaan itu rahasialah nanti aja. Intinya hal-hal spektakuler dalam kehidupan kita itu tidak akan menjadikan kita menjadi dewasa, termasuk mukjizat. Duh, kok iso Pak? Nanti PBI. Lalu apa yang akan menjadikan dewasa? Nanti PBI. Karena banyak orang yang tergantung pada mukjizat. Sapa sing ora seneng mukjizat? Ya enggak? Apa meneh wong lumpuh iso mlaku, seneng banget. Tapi percayalah, hal itu bahkan tidak menjadi jaminan untuk kita menjadi dewasa. Tapi ada satu poin nanti akan kita pelajari di PBI. Biar menjadi berkat, teruslah bertumbuh menjadi dewasa. Anda yang akan memilih pada akhirnya mau menjadi ranting yang berbuah atau ranting yang tidak berguna dan akan diinjak-injak. Ya, kalau mau memilih menjadi ranting yang berbuah, yang berguna, bermanfaat bagi orang, bagi manusia, bahkan bagi Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti proses pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu ini. Di akhir bulan ini kami boleh kembali belajar tentang kedewasaan iman, kedewasaan rohani yang kiranya benar-benar menjadi berkat, menguatkan, menegur, dan membawa kami ke dalam kedewasaan yang sesungguhnya, yang tidak hanya berpatok kepada usia, tetapi juga kepada iman kami kepada Tuhan, mental yang menjadi semakin stabil, sehingga hidup kami tidak dipengaruhi oleh dunia, tapi kami yang akan menjadi pengaruh positif bagi dunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setidak-tidaknya dimulai dari diri kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah apa yang menjadi kekurangan hamba-Mu ini. Tuhan Yesus yang berbicara kepada telinga, hati, dan pikiran jemaat-Mu, baik mereka yang ada di tempat ini, di ruangan ini, maupun mereka yang menyaksikan video streaming dan video rekaman nanti. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.